Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi min ahli sadaqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa qala aidan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa menunaikan ibadah siam kita, yang mana pada saat ini kita berada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023. Kemudian salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya, keluarga beliau, hingga kita sebagai pengikutnya yang mengharapkan kelak syafaat pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat Zapa dimanapun anda berada, pada saat ini alhamdulillah iman kita semakin meningkat karena datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang mana pada bulan Ramadan ini jemaah sholat di semua tempat-tempat ibadah baik masjid maupun musholah tumpah ruah. Terbukti dengan persiapan para marbot masjid sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah merapikan rumah ibadah, mengecat dinding masjid, membersihkan karpet masjid, sehingga menatah ruang masjid sehingga bisa menampung jamaah banyak untuk sholat di dalam masjid. Oleh karena itu, tidak lain tidak bukan, mereka ini adalah untuk beribadah, khususnya sholat tarawih berjamaah di masjid maupun di musola-musola yang ada. Maka tidak salah pepatah mengatakan bulan Ramadan tanpa tarawih diibaratkan menu makanan tanpa ada resep garamnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan salah satu keutamaan, kelebihan ibadah sholat tarawih, dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mengerjakan atau melaksanakan sholat tarawih dengan berharap iman dan ihtisab, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diampuni segala dosa yang lampau. Inilah salah satu kemuliaan atau keutamaan ibadah sholat tarawih yang sejak awal Ramadan sampai detik hari ini senantiasa harus kita jaga. Nilai keutamaan dan nilai pahala yang begitu besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karena itu, salat tarawih dapat menghapuskan dosa yang telah lampau bagi orang yang melaksanakannya dengan ihtisab, dengan iman sempurna karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai pengampunan dosa pada hadis ini. Al-Imam Al-Haramain mengatakan bahwa
ma taqaddama min zambihi, diampuni dosa-dosa lampau di sini maksud menurut beliau adalah dosa-dosa kecil yang pernah kita kerjakan selama 11 bulan yang lalu. Tetapi Ibnu Munzir mengatakan berbeda. Menurut beliau, ma taqaddama di sini, kalimat mah di sini adalah maksudnya dosa secara umum, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kedua pendapat ini bisa menjadikan kita sebagai pedoman, berharap semua dosa kecil, dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Zapa dimanapun Anda berada, maka salah satu keutamaan sholat tarawih ini, selain dapat pengampunan dosa apabila kita menjaga betul sholat tarawih ini hingga akhir Ramadan, apalagi saat ini kita berada pada Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, selain kita mendapatkan ampunan dosa, berharap juga kita mudah-mudahan mendapatkan satu nilai ibadah yang lebih hebat, yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena para ulama berpendapat bahwa malam-malam ganjil terhitung dari malam 21 hingga malam 30 terakhir daripada bulan Ramadan, besar kemungkinan ulama banyak pendapat bahwa terjadinya Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga salat tarawih kita. Bahkan Rasulullah SAW pun mengatakan dalam hadis yang lain, innar rujula, apabila ada seorang laki-laki, sesungguhnya laki-laki, innar rujula idza shallal ma'al imam, apabila dia solat bersama imam hatta yunsarifa, hingga selesai imam solat, husibalahu, dihitung baginya qiyamu lailatin, seolah-olah dia beribadah semalam suntuk pada malam hari itu. Para ulama berpendapat bahwa jika hadis ini ada diriwayatkan oleh Al-Imam Daud, menyatakan bahwa meletakkan hadis ini pada bab keutamaan daripada sholat tarawih, besar kemungkinan hadis ini maksudnya adalah siapa saja yang sholat mengikuti imam hatta yunsarifah, hingga selesai imam, sholat witir pada sholat tarawih hingga ikut berzikir dan berdoa sama imam, maka husibalahu, dihitung ibadah sholat tarawih tersebut hingga selesai bersama imam, diibaratkan dia beribadah semalam suntuk pada malam hari itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan nilai ibadah yang sempurna yang dikatakan dalam hadis ini, betul-betul kita menjaga sholat tarawih kita dengan semakin khusyuk setiap harinya. Oleh karena itu, iman kadang-kadang yazidu, bertambah, kadang-kadang yankusu, bisa berkurang. Iman kita bisa bertambah karena bisa dicek melalui atau di parameternya diukur dengan cara semakin kita meningkatkan ibadah, maka iman kita semakin tinggi atau naik. Tetapi sebaliknya, kalau iman kita, ibadah kita merosot, berkurang, maka iman pun ikut berkurang di sisi kita. Dalam konteks tarawih saat ini, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para masyarakat khususnya orang Indonesia, sholat tarawih pada awal Ramadan hingga pertengahan Ramadan, jamaahnya masih ramai membludak dimanapun ada. Bahkan saking kurangnya tempat di musola ataupun di masjid, marbot masjid menggelar tikar pakai terpal di luar teras masjid, saking banyaknya jemaah. Tetapi 15 hari akhir, apalagi di 10 hari terakhir ini, iman penunggu Lailatul Qadar ini mulai berhengkangan, bahkan tidak sanggup untuk menuntaskan sholat tarawihnya hingga sampai akhir Ramadan. Berbagai macam alasan. Ada yang alasan karena urusan pribadi pekerjaan, ada yang alasan ingin persiapan mudik, ada alasan ingin menservis, merehab rumahnya dalam rangka menghadapi bulan Ramadan. Ini ibu-ibu yang khususnya 10 hari terakhir ini malah sibuk untuk mempersiapkan kue-kue lebarannya. Dan inilah kelirunya kita. Seharusnya
Rasulullah SAW kita contoh, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengikatkan ikatan pinggangnya, kemudian Rasulullah menjagakan keluarganya dari tidur, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam Ramadan dengan i'tikaf. Oleh karena itu salah satu keutamaan dari 10 hari terakhir ini, kita dianjurkan sekali untuk beriktikaf di masjid sehingga akhir malam lebaran kita keluar dari iktikaf. Mudah-mudahan. Oleh karena itu, kesimpulan dari pembahasan kita pada sore hari ini, barang siapa yang menjaga konsistensi sholat tarawihnya, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa yang lampau yang pernah dia buat. Kemudian sekaligus dia akan berkesempatan penuh mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mudah-mudahan amal ibadah kita, siam kita, tarawih kita, tahajud kita, zikir dan tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.